Ya, mulai nih. Perkenalkan, nama saya Alfiansa dari STPI Makassar, NIM 2019-221-029, jurusan Manajemen, kelas RB2. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan pengantar aplikasi komputer. Pengertian komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah dirumuskan. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantuan. Sedangkan secara luas, komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri dari beberapa komponen yang dapat bekerja sama antara komponen yang satu dengan yang lainnya untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Selanjutnya, adapun komponen komputer adalah meliputi layar monitor, CPU, keyboard, mouse, dan printer. Dalam definisi seperti itu terdapat slide rule, jenis kalkulator mekanik mulai dari abacus dan seterusnya. Saat ini komputer sudah semakin canggih. Sebelum komputer tidak sekecil, secanggih dan sekecil sekarang. Dalam sejarah komputer terdapat 5 generasi. Sejarah komputer. Komputer pertama kali digunakan sebagai alat mesin hitung. Beberapa waktu sebelumnya dalam menggunakan mesin hitung juga berdasarkan komputer. Zaman dulu orang-orang menghitung cepat menggunakan simpua. Simpua atau simpua ini hanya digunakan untuk menghitung perhitungan sederhana. Simpua ini diciptakan dari Cina sekitar 2600 sebelum Masehi. Kemudian lahirlah komputer pertama di dunia yang bernama ENIAC, yang diciptakan oleh Mockley dan Ecott pada tahun 1946 di Pennsylvania University, Amerika. Dan hingga saat itu tidak ada yang bisa lebih cepat menghitung daripada ENIAC. Lalu di Universitas Cambridge, Inggris mulai menciptakan program yang pertama di dunia oleh ENIAC. Tapi ENIAC pertama ukurannya sangat besar. Ciri-ciri dari ENIAC adalah mempunyai 2 unit, terdiri atas 18.000 tabung. Dan untuk pertama kalinya tahun 1951 keluar komputer produk dengan nama Unimac. Pada saat itu tabung yang digunakan komputer menggunakan generasi pertama. Lalu pengganti tabung, lahirlah transistor yang diciptakan oleh Amerika tahun 1948 yang terbuat dari germanium silikon yang digunakan untuk bel telepon dan merupakan komputer generasi kedua. Lalu pengganti transistor adalah integrated circuit yang digunakan pada komputer generasi ketiga. Yang terakhir adalah IC atau sirkuit tingkat tinggi yang digunakan pada komputer generasi keempat. LSI mempunyai sirkuit lebih luas dibandingkan integrated circuit. Selanjutnya adalah struktur komputer. Struktur komputer didefinisikan sebagai cara-cara dari tiap komponen saling terkait satu dengan yang lain. Sedangkan fungsi komputer didefinisikan sebagai operasi masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur. Adapun fungsi dari masing-masing komponen dalam struktur di atas sebagai berikut. Input device, alat keluaran, adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Kedua, output device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Yang ketiga, port. Bagian ini digunakan untuk menerima atau mengirim data keluar sistem. 4. CPU merupakan otak dari komputer. 5. Memori sebagai tempat untuk penyimpanan data. Selanjutnya adalah perkembangan komputer. Perkembangan komputer dari masa ke masa terus mengalami peningkatan, mulai dari komputer generasi pertama sampai ke generasi kelima. Komputer terus berevolusi menjadi mesin serbaguna, khususnya pada bidang
industri dan penelitian. Lalu komputer generasi pertama memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Komponen elektroniknya dari tabung vakum. Kedua, program dibuat dalam bahasa mesin dan mempunyai sifat-sifat. Ukurannya besar dan memerlukan tempat yang sangat luas, memerlukan banyak pendingin AC. Selanjutnya, komputer generasi kedua mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Komponen elektroniknya dari transistor, programnya dibuat dari assembly line dan mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Ukurannya relatif kecil, tidak banyak mengeluarkan panas. Selanjutnya, komputer generasi ketiga mempunyai ciri-ciri antara lain komponen elektriknya dari integrated circuit berbentuk lempengan atau chip. Kedua, program dibuat dengan bahasa tingkat lebih tinggi dan mempunyai sifat-sifat antara lain ukurannya lebih kecil dibandingkan komputer generasi kedua, mulai mengenal multi program dan multi processing. Yang keempat adalah komputer generasi keempat mempunyai ciri-ciri antara lain komponen elektriknya dari miniaturisasi yang disebut LSI. Kedua, mulai dikembangkan suatu jaringan komputer lokal yang menggunakan ARPANET. Sifat-sifatnya ukurannya lebih relatif kecil, sudah menerapkan multi program dan multi processing, sudah mengenal database. Lalu selanjutnya adalah komputer generasi kelima. Ciri-ciri dari komputer generasi kelima antara lain komputer ini masih dalam tahap pengembangan dan pemakaian belum banyak. Komponen elektroniknya menggunakan bentuk paling baru dan chip FLSI, dan sifat-sifatnya antara lain dapat membantu menyusun program untuk dirinya sendiri. Dua, dapat menerjemahkan dari suatu bahasa ke bahasa lain. Tiga, dapat membuat pertimbangan yang logis. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Mohon bila terdapat kesalahan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.